Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Hakim Elektronik. Dan di kesempatan kali ini saya ingin berbagi sebuah tutorial PCB Android. Karena kemarin ada pertanyaan dari salah satu teman kita, sampai dia inbox di WA ya, Mas, bagaimana cara membuat jalur masking? Oke, saya jawab dengan video ini. Karena kalau dijelaskan dengan kata-kata dan screenshot atau petunjuk-petunjuk itu mungkin susah ya. Dan sekalian bisa teman-teman tonton video ini. Oke, di sini saya mempunyai sebuah layout ya, sebuah layout driver. Jadi gunanya, saya jelaskan dulu, gunanya jalur masking itu adalah membuat jalur yang tidak tertutup oleh cat lapisan bawah PCB. Contohnya seperti pada gambar berikut ini. Nah, jadi di situ bisa ditambahkan solder. Makanya kalau di sprint layout itu ada keterangan solder mask atau solder masking ya. Kalau di PCB Android tidak ada solder masknya, makanya dengan cara ini menambahkan untuk solder maskingnya. Oke, di sini saya mempunyai sebuah layout driver. Ini layout driver MCRS ya. Jadi seperti ini. Kenapa pada video di pojok kanan atas video cara membuat tutorial membuat membuat makro ya, pertama dulu saya membuat video makronya seperti ini ya. Pada makro PCB Android itu berbeda dengan makro pada sprint layout ya. Kenapa di sini saya menggunakan dua lapis ya? Pada pembuatan makro pertama saya menggunakan dua lapis. Coba ini saya pisah dulu ya. Ini saya pisah dulu, kita buka kunci. Nah, ini saya menggunakan dua lapis ya. Jadi yang kuning itu buat maskingnya, dan yang hijau itu buat through hole-nya ya, buat through hole. Iya benar, through hole-nya atau pad-padnya. Itu kalau di sprint layout namanya pad, kalau di sini hole. Kalau nggak salah hole ya. Jadi yang kuning ini sebagai maskingnya, dan ini untuk yang hijau itu adalah untuk pad pertama atau pad utamanya. Nah, seperti ini. Paham ya? Kalau kurang paham silahkan tonton video pada pojok atas. Oke, kita lanjut ke pembuatan jalur. Nah, di sini saya menggunakan line-nya berwarna biru. Warna biru di sini sebagai line jalur dan warna kuning sebagai masking. Jadi nanti teman-teman, kalau misal teman-teman itu maskingnya menggunakan warna hijau, ya warna hijau atau warna biru yang dibikin line, nah itu otomatis nanti pembuatan jalur maskingnya seperti ini ya, seperti tengah kuning ini, itu harus menggunakan line warna yang sesuai dengan partnya teman-teman ya. Jadi teman-teman ini misalkan yang tadi ya, yang tadi bentar kita kembali. Oke, bentar ya. Jadi ini misalnya, ini kita buka kunci dan ini contoh ini. Nah, jika teman-teman yang warna kuning itu menggunakan warna merah atau warna hijau atau warna yang lain atau warna putih ya, dan yang hijau ini pokoknya intinya mengikuti yang warna kuning ini ya. Kalau warna kuning teman-teman menggunakan putih ya, nanti untuk maskingnya di sini warna putih seperti itu ya. Jangan disamakan dengan warna yang pembuat jalur utama. Ya, oke, paham ya.
Oke, kita kembalikan lagi. Nah, seperti ini. Dan caranya seperti ini. Jadi ditambahkan jalur yang berwarna lain dari jalur utama dan mengikuti warna pada pet di makronya. Paham ya? Jadinya pokoknya seperti ini ya. Jadinya seperti ini. Dan nanti itu untuk penyimpanannya, karena ini hasil akhirnya itu nanti di penyimpanan. Jadi contohnya seperti ini aja. Sebelum kita simpan, kita coba matikan dulu untuk line-line-nya ya. Kita coba gunakan line yang warna jalur bawah aja untuk buat botnya. Kalau kita mau cetak, kita buat botnya. Botnya punya saya warnanya hijau biru ya. Saya menggunakan copper top. Itu saya, tapi kalau teman-teman monggo silahkan. Mau pakai hijau boleh, mau pakai biru boleh ya, terserah teman-teman. Tapi saya menggunakan biru untuk jalur utamanya ya. Jadi kita mencetak misalkan untuk membuat botnya atau jalur bawahnya, kita aktifkan yang biru, lalu kita yang lain matikan ya. Oh maaf, untuk yang ini jangan dimatikan, untuk jalur untuk padnya ya. Yang warna hijau untuk padnya atau through hole-nya ya. Jadi hasilnya seperti ini. Ini misalkan kalau hitam putih itu warnanya jadinya seperti ini ya. Oke, paham ya teman-teman? Nah, ini untuk bot. Coba kita untuk membuat topnya. Nah, topnya punya saya warna merah. Saya menggunakan seal screen top dan yang biru kita matikan. Maka hasil jalur atasnya seperti ini nanti. Tapi warnanya hitam putih ya. Oke, hasilnya seperti ini namun hitam putih. Ini hanya mengecek sebelum kita ekspor. Jadi caranya segini. Untuk mengecek jalur apa itu tadi namanya masking. Nah, oke, kita cek jalur maskingnya, kita matikan warna merah dan kita aktifkan warna kuning karena saya menggunakan maskingnya warna kuning ya. Dan hasilnya seperti ini. Namun nanti warnanya hitam putih. Oke. Paham ya teman-teman? Jadi kita menambah jalur ini menggunakan jalur lain atau warna lain pada jalurnya. Nah, contohnya kita menambah jalur pada vol DD-nya di sini ya. Pada VDD-nya. Jadi kita pilih line warna kuning, lalu kita pilih line yang ini, kita atur untuk kelebarannya 1,5. Oke, lalu kita tarik garis dari sini, kita pilih line, kita tarik garis dari sini. Nah, seperti ini teman-teman. Oke ya. Oke, untuk kurang lurus kita bisa edit menggunakan ini. Nah, kalau kurang lurus, kita edit kembali, kita paskan ya. Nah, ya memang kalau di PCB Android itu harus ekstra sabar ya. Oke, ini hanya contoh saja. Mudah-mudahan dengan ini teman-teman bisa paham. Nah, ini hanya contoh. Jadi caranya seperti ini. Oke, cukup sampai di sini saja ya. Dan untuk hasil akhirnya itu sebenarnya pada pengeksporan atau pada saat nge-save, pada saat mengekspor. Oke, kita coba ekspor ya. Kita atur dulu botnya diatur 80. Ini ukuran PCB-nya punya saya. Nah, jadi ini akan press PCB seperti ini. Lalu kita ekspor ke image. Nah, di sini untuk mengekspornya di sini teman-teman perhatikan tadi warna-warna yang digunakan ya. Nah, karena di sini tidak berwarna, silakan teman-teman perhatikan warna-warna yang digunakan atau bisa dibikin warna dulu ya. Nah, ini scroll ke bawah terus colornya aktifkan. Nah,
maka di sini akan tampil warna. Nah, di situ teman-teman bisa lihat kita akan membuat bot, misalkan ya. Botnya warna biru, berarti warna birunya kita checklist dan yang lain kita hapus checklistnya. Tapi untuk cover bottom yang warna hijau saya tidak menghapus karena nanti hasil hitam putihnya seperti ini. Nah ya, ada lubang-lubang partnya. Tapi kalau kita hapus maka lubang partnya tidak tampil. Nah seperti ini ya. Oke, paham. Lalu kita ekspor. Setelah itu kita membuat top screennya atau bagian atasnya. Bagian atasnya saya menggunakan warna merah ya, warna merah tadi ya. Kita warna merah checklist dan warna biru kita hapus checklistnya, maka hasilnya seperti ini. Dan kita coba buat hitam putih. Nah hasilnya seperti ini teman-teman. Oke. Dan berikutnya membuat jalur masking. Jalur maskingnya tadi saya menggunakan warna kuning ya, warna kuning. Kita checklist warna kuning dan warna merahnya kita hapus dan hasilnya seperti ini. Namun ini belum bisa dibuat untuk langsung cetak ya. Jadi tukang cetaknya meminta warnanya yaitu yang titik-titik itu, yang bunder-bunder itu, yang bulat-bulat itu warnanya putih, terus dasarannya atau backgroundnya itu hitam. Maka kita pilih inverted di sini. Hasilnya seperti ini. Ya, oke, hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi nanti yang putih-putih ini tidak tertutup oleh lapisan cat bawah atau lapisan maskingnya. Oke, paham ya teman-teman ya. Teman, untuk mengekspornya tadi ada kesalahan ya, ada kekurangan sedikit, bukan salah sih, cuma ada kekurangan. Jadi cara mengekspornya seperti ini yang benar ya. Nah, kita pilih yang pojok sini ya, pojok kanan bawah. Setelah muncul menu kita pilih image, dan yang kita matikan itu adalah semuanya kecuali warna kuning ya, karena warna kuning itu sebagai masking. Jadi biar apa? Biar hasil partnya atau hole-nya itu tidak ada bolongan. Nah, jadi ketika si tukang cetak itu membuat masking, maka tidak ada kebocoran tidak ada yang tertutup pada bagian partnya atau bagian lubangnya. Jadi memang semuanya rata dengan tembaga ya, tidak ada kebocoran cat. Jadi yang aktif hanya warna kuning. Lalu kita inverted. Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi tidak ada bolongan pada partnya. Yang ada hanyalah bolongan total kelebaran part bagian luar. Jadi nanti part bagian luar itu yang tertutup yang tidak tertutup oleh cat, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, paham ya teman-teman? Lanjut. Jadi ini caranya membuat jalur masking. Nah, kadang ada yang nggak bisa membuat jalur masking karena cara membuat layoutnya itu berbeda dengan cara saya ya. Caranya itu berbeda dengan cara saya, jadi tidak bisa membuat jalur layout atau jalur masking ya, atau jalur yang bulat-bulat itu. Nah, tapi kalau mungkin teman-teman bisa, karena mereka itu punya cara tersendiri. Tapi kalau cara saya di PCB Android seperti ini, monggo silakan teman-teman kalau ingin mencobanya. Oke, satu lagi, ini ada permintaan juga ini. Tapi kalau menurut saya sih videonya bergabung itu nanti bikin judulnya susah ya kan. Tapi saya kasih contoh sedikit saja ya. Jadi nanti kalau kita untuk menambahkan teks atau tulisan pada jalur ya, untuk penambahan tulisan pada jalur itu kalau di PCB Android
tidak bisa. Dalam artian tidak bisa, ia bisa dipasang istilahnya itu langsung, cuma hasilnya bukan seperti yang teman-teman inginkan. Yang dimaksud teman-teman inginkan itu jadi tulisannya itu berbentuk gimana ya? Oke. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, tulisannya seperti ini. Nah, tulisan seperti ini kalau di PCB Android itu nggak bisa. Jadi bisanya diedit menggunakan aplikasi lain ya, aplikasi lain. Jadi hasil botnya atau hitam putih bagian bawahnya teman-teman edit menggunakan aplikasi lain, tambahkan tulisan, tambahkan teks. Tapi kalau di PCB Android untuk menambahkan teks pada jalur itu hanya bisanya seperti ini. Oke, kita coba bikin teks jalur bawah di sini. Kita pilih jalur bawah di sini dan kita lepas. Kita tambahkan teks di sini. Kita pilih line warna biru sesuai warna jalur dan bikin teks. Nah, ini teks contoh ya, hanya contoh saja. Kita ubah ukurannya menjadi 2,5. Oke, lalu kita pilih T lagi dan kita tempel. Nah, ini. Namun untuk teks bagian bawah di PCB Android kita harus rubah menjadi cermin atau terbalik atau mirror. Nah, kita bikin mirror seperti ini. Jadi ketika dicetak nanti akan benar tulisannya. Lalu kita masukkan kembali yang ini. Kok nggak bisa? Bentar teman-teman ya. Ini malah nggak bisa dikembalikan ini. Tadi yang ditarik gimana ini? Oke, coba kita kembali seperti awal dulu. Oke, kita tarik ini. Nah, kita tarik ini set. Lalu kita tambahkan teks dan kita bikin mirror. Nah, lalu kita tarik kembali yang ini sesuai teksnya. Jadi teksnya nanti di tengah-tengah lapisan jalur ya, di tengah-tengah jalur, namun ada celah pada jalurnya. Ini kalau cara saya menggunakan teks di bagian jalur. Namun ada cara lagi yang lebih bagus hasilnya. Jadi hasil cetakannya itu seperti di pabrik PCB ya. Hasil cetakannya seperti di pabrik PCB. Itu caranya yaitu membuat jalur namun di model masking. Paham ya? Kalau nggak paham, kita lanjut video berikutnya cara membuat teks gitu aja ya, biar tidak campur aduk videonya. Oke, kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Jadi teksnya itu ada di tengah-tengah tengah-tengah jalur. Nah, seperti ini. Namun kalau teman-teman menginginkan tulisan yang seperti tadi saya contohkan, tidak bisa karena di PCB Android itu berbeda dengan sprint layout. Kalau sprint layout mau model bagaimanapun bisa ya. Oke, jadi caranya seperti ini. Dan hasil ekspornya seperti ini untuk botnya ya. Nah, itu di pojok bawah itu ada tulisannya ya. Hasilnya seperti itu ya. Paham ya teman-teman? Oke, kalau sudah paham, untuk membuat teksnya kita lanjut di video berikutnya aja biar tidak bercampur aduk ya. Oke, cukup sampai di sini saja video dari saya.
Mudah-mudahan video ini bisa dimengerti dan dipahami. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Salam dari saya, Hakim Elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.